Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula yang berlipat-lipat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini tuh aku mau budgeting lagi ya teman-teman di minggu yang kelima di bulan Mei ini. Tapi sebelumnya ini aku evaluasi dulu untuk minggu yang keempat. Nah ini aku mulai dari yang pos tagihan bulanan dulu ya teman-teman. Tadi itu yang pertama ada pos listrik. Itu budgetnya masih aman ya teman-teman, masih ada 50.000 dan nanti di budgeting berikutnya tinggal aku tambahkan aja. Berikutnya tadi ada BDAM itu juga masih aman ya, masih 45.000 dan nanti juga akan aku tambahkan. Kemudian ini tuh ada wifi ya, wifi itu juga masih aman, budgetnya 40.000 dan nanti juga akan aku tambahkan dan akan aku genapkan sesuai dengan tagihannya ya teman-teman. Oke, berikutnya ini tuh ada uang sekolah. Ini untuk kebutuhan kakak sekolah ya teman-teman. Ini tuh di posnya ada tulisannya dana pendidikan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh kemarin aku budgetkan 50.000 dan sisa yang minggu lalu itu 15.000. Jadi total budgetnya itu 65.000 ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah masih bersisa sebanyak 31.000. Tapi di sini aku salah menulis ya teman-teman. Di sini tuh aku tuliskan 29.000 dan nanti akan terjadi kebingungan ya teman-teman. Dan pada akhirnya nanti aku tulis selisih 2.000 gitu aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini tuh ada SPP Dwi ya teman-teman. Ini tuh untuk adiknya, untuk keperluan sekolah juga. Dan minggu lalu itu aku budgetkan 50.000. Dan di sini ada sisa 30.000 ya teman-teman. Sebenarnya ini mau aku ambil tapi aku lupa, aku kembalikan lagi. Tapi tenang aja teman-teman, nanti akan aku ambil ya di akhir video. Oke, selanjutnya di sini tuh ada pos beras ya. Nah, pos beras itu habis terpakai ya teman-teman, budgetnya 50.000. Berikutnya ada saku anak-anak, itu budgetnya 120.000 dan terpakai 105.000. Jadi ada sisanya 15.000 ya teman-teman. Selanjutnya di sini tuh ada dana lain-lain atau dana tak terduga. Di sini aku budgetkan 20.000 ya teman-teman per minggunya dan kali ini tuh yang terpakai 11.000. Jadi ada sisanya 9.000 ya teman-teman. Berikutnya kita ke pos belanja harian atau belanja sayur lauk ya teman-teman. Itu aku budgetkan 200.000 per minggu ya dan di sini tuh nggak ada sisanya sama sekali ya teman-teman. Jadi terpakai semuanya, nggak tahu tumben banget. Biasanya sisa sayur lauk itu selalu ada, tapi minggu ini tuh bersih sama sekali teman-teman, nggak ada sisa. Oke, selanjutnya kita ke pos gas dan galon ya teman-teman. Untuk pos gas dan galon itu nggak kepakai ya teman-teman. Aku nggak beli gas minggu ini karena emang masih ada gitu ya. Jadi aku nggak beli gas. Untuk uangnya masih utuh dan aku keluarkan dari posnya ya teman-teman. Dan ini untuk yang terakhir itu budget belanja bulanannya teman-teman 100.000. Itu aku belum pakai untuk belanja ya. Jadi di sini masih ada. Tapi setelah take video ini aku pergi belanja teman-teman. Karena aku tag video ini sebenarnya 2 kali bikin video ya dan aku jadikan satu gitu untuk video evaluasi dan video budgetingnya. Oke, dan ini sudah selesai ya teman-teman evaluasinya. Sekarang aku mau hitung dulu untuk sisa-sisanya ya. Untuk sisa belanja bulanan tadi emang belum dipakai jadi nggak aku ambil ya karena nanti aku ambil dan aku gunakan belanja gitu. Jadi yang aku hitung di sini tuh yang aku ambil aja, yang aku keluarkan dari posnya ya teman-teman. Dan ini tadi yang aku bilang dari sisa pos SPP adik ya teman-teman itu belum aku ambil dan sekarang ini mau aku ambil, mau aku keluarkan dan nanti akan aku ganti dengan budget yang baru ya teman-teman. Karena untuk sisa-sisa semuanya ini nanti akan aku taruh di pos tabungan gitu ya atau mau aku untuk saving gitu. Jadi di sini aku keluarkan yang memang sisa-sisa yang perlu dikeluarkan gitu ya. Sementara untuk dari pos-pos tagihan bulanan tadi nggak aku keluarkan, makanya nggak aku hitung di sini ya untuk sisanya. Oke, dan ini jumlah sisanya tuh di kalkulator ada 105.000 ya teman-teman, dan ini akan aku hitung kembali untuk uangnya apakah benar sama dengan yang ada di kalkulator ya.
Dan seperti yang aku ceritakan tadi di awal ya teman-teman, ini tuh terjadi perselisihan keuangan. Jadi ini tuh ada selisih 2000 ya, dan aku tuh bingung gitu. Aku belum nyadar waktu take video ini kalau ada selisih 2000 itu karena aku salah tulis gitu ya teman-teman. Harusnya aku tulis 31.000 dari sisa uang sekolah kakak, malah aku tulis 29.000. Nah, jadi di sini tuh ada selisih 2000 rupiah ya teman-teman. Dan ini tuh aku masih nggak percaya juga, aku hitung-hitung ulang gitu ya, tapi ternyata masih selisih juga gitu. Makanya di sini daripada bingung-bingungnya aku tulis aja di bawahnya itu selisih 2000 gitu aja teman-teman. Dan setelah aku take video ini tuh aku koreksi kembali apa sih yang buat selisih itu, dan ternyata itu memang benar dari pos aku sekolah kakak ya teman-teman, yang aku salah tulis gitu. Makanya terjadi selisih atau perselisihan 2000 gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini tuh sudah clear ya, sudah aku betulkan gitu tadi setelah take video ini gitu. Oke, sudah selesai evaluasinya, dan di sini ada sisa sebanyak 105.000 dari budgeting minggu lalu ya teman-teman. Dan ini untuk sementara aku mau simpan dulu ke pos tabungan di dompet ini ya. Di next video aku mau bikin saving dari sisa-sisa budgeting ini ya teman-teman. Pokoknya tungguin aja video berikutnya. Oke, untuk evaluasi di week yang keempat kemarin sudah selesai ya teman-teman, dan ini aku sambung aja videonya untuk bikin budgeting di week yang kelima di bulan Mei ini ya teman-teman. Dan kali ini tuh berbeda dari budgeting mingguan aku yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu aku selalu memulainya itu di hari Senin sampai ke hari Minggu kembali ya teman-teman. Tapi kali ini aku mau menghabiskan sisa hari aja yang ada di bulan Mei ini ya teman-teman, yaitu hari Senin sampai hari Jumat aja ya, yang dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei aja. Dan untuk kedepannya nanti mungkin aku budgetingnya akan selalu menyesuaikan dengan minggu yang ada di bulan tersebut ya teman-teman. Misalnya di bulan tersebut ada 4 minggu ya aku buat 4 minggu. Kalau misalnya di bulan tersebut itu ada 4 minggu lebih ya aku akan membuat menjadi 5 minggu gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa ini aku akan membuat 3 tabel sederhana ya teman-teman. Yang pertama itu ada tabel untuk living atau kebutuhan. Yang kedua ada tabel untuk saving, dan yang ketiga itu ada tabel untuk sinking fund ya teman-teman. Setelah membuat tabel, aku akan menulis judulnya dulu, yaitu budgeting Mei di tahun 2024. Minggu kelima yaitu di tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei ya teman-teman. Dan di sini juga aku tuliskan untuk pendapatan harian tidak tetap ya. Untuk income-nya atau pendapatannya itu masih sama dengan minggu lalu, yaitu 1 juta rupiah ya teman-teman yang akan aku kelola saat ini. Tapi untuk kolom livingnya atau kebutuhannya nanti akan berbeda daripada minggu-minggu sebelumnya ya teman-teman, karena ini kan menyesuaikan di minggu ini yang hanya tersisa 5 hari aja ya teman-teman. Jadi nanti di beberapa pos ada yang aku kurangkan budgetnya ya dari sebelumnya, dan tapi ada juga yang beberapa pos yang aku tambahkan budgetnya ya teman-teman. Pokoknya aku sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan ini aku tuliskan semua rencana pengeluaran di minggu ini ya. Itu yang pertama, yang atas-atas itu ada tagihan bulanan ya seperti listrik. Itu aku tambahkan budgetnya sebesar 50.000 ya teman-teman, karena biasanya aku beli token itu di tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya. Makanya di minggu terakhir ini aku tambahkan budgetnya, biasanya 25, sekarang aku tambahkan 50.000 ya teman-teman, supaya genap gitu 100.000 nanti aku beli token ya. Dan untuk budget PDAM juga masih sama 15.000. Untuk wifi itu juga aku tambahkan budgetnya ya, aku tambahkan 45.000 lagi, karena untuk budget saat ini tuh ada 40.000, untuk bayarnya itu 85.000, jadi aku genapkan minggu ini ya teman-teman. Jadi nanti waktunya bayar sudah pas gitu ya untuk bayarnya. Lanjut untuk kebutuhan sekolah, itu untuk kakak itu aku budgetkan 25.000 aja, sedangkan untuk kebutuhan adik sekolah itu 30.000 ya teman-teman. Untuk berasnya masih sama 50.000, untuk saku anak juga masih sama 120.000. Nah, di sini yang berbeda untuk belanja mingguan ya teman-teman, aku budgetkan 150.000 aja karena hanya sisa 5 hari aja ya teman-teman.
Dan untuk dana lain-lain itu 20.000 masih sama seperti biasanya. Untuk gas dan galon juga masih sama 20.000. Lalu untuk belanja bulanan juga aku budgetkan 100.000 lagi ya teman-teman. Jadi total di kolom living itu ada 625.000 ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku mengisi lagi untuk pos saving ya. Nah, di sini untuk saving itu dana darurat 20.000, untuk tabungan duit 20.000, untuk tabungan SMA kakak 25.000, untuk tabungan kuliah kakak juga 25.000. Jadi total saving di sini tuh ada 90.000 rupiah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke kolom sinking fund ya teman-teman. Nah, itu yang pertama ada lemari dapur, kemudian ada HP baru, dan ada meja ya teman-teman. Kemudian ada pajak juga, dan di sini aku juga tuliskan untuk THR ya, atau tabungan amplop yang biasanya aku isi dari sisa budget itu. Kali ini aku mau anggarkan lagi di pos sinking fund ini ya, karena budgetnya masih ada. Nah, selanjutnya di sini tuh aku totalkan untuk living itu 625.000 dan savingnya 90.000. Jadi totalnya ada 715.000 dan sisanya ini 285.000 ya, ini yang akan aku bagi-bagi di pos sinking fund ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk lemari dapurnya kebagian 50.000, untuk HP barunya 100.000, untuk meja serbagunanya 50.000, untuk pajak di sini aku kasih 50.000 dan untuk THR-nya kebagian 35.000 aja ya teman-teman. Jadi budgetnya pas semuanya ya teman-teman. Di sini totalnya ada 1 juta rupiah, pas dengan budget yang aku punya ya saat ini. Oke, dan di sini aku akan merapikan dan juga menghitung kembali uangnya ya. Oke, sampai menit ini aku mau mengucapkan terima kasih banyak dulu sama teman-teman, sama bunda-bunda dan mam semuanya yang sudah selalu mendukung YouTube channel aku sehingga bisa berkembang sampai saat ini, dan semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan beribu kebaikan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku juga mau minta maaf ya, di sini aku belakangan itu jarang banget membalas komentar teman-teman itu satu persatu karena di dunia nyata itu agak lumayan sibuk ya teman-teman. Jadi maafin ya. Jangan bosan untuk berkomentar, jangan kapok untuk berkomentar di video-video aku ya, karena di suatu saat nanti kalau aku sempat pasti aku bales. Tapi tenang aja teman-teman, komentar teman-teman semuanya sudah aku baca semuanya. Pokoknya suatu saat aku akan meluangkan waktu untuk membalas komentar teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya jika komentar teman-teman belum aku respon satu persatu ya. Pokoknya I love you full untuk semuanya. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk kita semua para ibu rumah tangga. Oke, kembali lagi ke video ya teman-teman. Nah, ini aku sudah ngepost-ngepostkan uangnya ke tempatnya masing-masing ya. Nah, tadi untuk listrik yang pertama itu aku tambahkan budgetnya dan aku tukar dengan pecahan 100.000 ya teman-teman, supaya enak aja gitu nanti waktu mau beli token nggak terlalu receh juga. Terus tadi di pos PDAM juga aku isi 15.000 dan aku tuker dengan nominal yang pas ya teman-teman, 60.000, karena bayarnya itu setiap bulan 50 lebih ya. Dan biasanya ditagihnya itu di setiap tanggal 1 sampai tanggal 2 gitu. Jadi aku sudah genapkan untuk bayar bulan Juni nanti ya teman-teman. Dan selanjutnya tadi ada wifi juga aku sudah genapkan sebesar 85.000 ya. Jadi sudah pas untuk bulan Juni nanti, tinggal dibayar aja. Selanjutnya tadi untuk kebutuhan sekolah kakak itu juga aku kasih 25.000. Untuk SPP Dwi itu 30.000 ya teman-teman. Untuk beras juga seperti biasanya aku poskan 50.000 gitu. Dan ini untuk saku anak-anak 120.000. Sengaja aku pilih nominal yang receh, seracah-racahnya ya teman-teman, karena lebih mudah aja kasih ke anak-anak jika nominalnya receh seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini aku taruh di dana lain-lain atau dana tak terduga itu 20.000 ya teman-teman, seperti biasa. Terus kemudian ini ada belanja mingguan atau belanja sayur dan lauk setiap harinya ya. Itu per hari aku budgetkan 30.000. Nah, jadi di minggu ini tuh hanya 5 hari aja. Jadi aku budgetkan 150.000 ya teman-teman di minggu ini. Oke, selanjutnya ini ada pos gas dan galon. Ini aku budgetkan 20.000 ya teman-teman, seperti biasanya.
Dan ini tuh memang jarang terpakai ya teman-teman sebenarnya, karena untuk gas itu sekarang itu aku suka ngabisin sisa-sisa dari warung gitu. Jadi makanya sering ada sisa sih sebenarnya, tapi kadang-kadang aku suka jajanin gitu. Dan ini tadi ya teman-teman dari pos belanja bulanan itu yang dari minggu lalu aku sudah ambil untuk belanja, dan ini sisanya ya. Itu ada sisa sekitar 16.000 ya teman-teman, tapi ini enggak aku masukkan ke posnya kembali. Aku sisihkan dulu aja karena untuk minggu ini aku mau kasih budget yang baru ya teman-teman. Sama seperti minggu lalu aku kasih 100.000. Ini tuh untuk mengcover kebutuhan rumah kayak persabunan, perbumbuan dapur sedikit ya teman-teman, dan untuk pampersnya adik gitu. Oke, dan ini untuk sisa belanja yang tadi mau aku simpan dulu di pos tabungan ini ya teman-teman, yang recehnya yang 4.000 ini, sedangkan untuk yang 10.000-nya nanti mau aku isi ke dompet aku yang lain ya, karena aku juga memiliki saving challenge 10 ribuan gitu, tapi aku ngisinya santai aja sih, nggak ngoyo, pokoknya seadanya uang aja gitu. Sedangkan untuk yang koinnya nanti akan aku taruh di dompet lagi ya teman-teman, mau aku kumpulkan lagi, mau aku simpan di toples khusus tempat uang koin. Oke, dan ini yang 10.000 tadi mau aku simpan di dompet warna ungu ini ya teman-teman. Dan ini aku mau tukar dulu dengan uang yang baru, karena aku suka banget dengan uang yang masih baru ya teman-teman. Jadi aku ngisi saving challenge ini dengan uang yang baru gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.